والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان فيه توطر الآذان والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Dewan juri yang saya hormati serta Allah muliakan, sahabat aksi yang Allah muliakan dimanapun kalian berada. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Malaikat Jibril alaihi salam turun membawa Al-Quran, maka menjadi pemimpin para malaikat, bahkan dijuluki sebagai Ruhul Amin. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi pemimpin para nabi dan rasul serta pemimpin umat manusia. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan ini menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam ini menjadi malam yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairun min alf syahr." Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahi, seandainya Al-Quran ini turun tertanam kepada jiwa dan hati seorang hamba, maka ia akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Sahabat aksi yang Allah muliakan, kita sebagai seorang mukmin mempunyai kewajiban untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bagaimana agar senantiasa kita dekat dengan Allah ialah dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, serta mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Sahabat aksi yang Allah muliakan, pada hari kiamat kelak Al-Quran akan datang membawa syafaat serta membela orang-orang yang senantiasa membacanya, mentadabburinya, serta mengamalkan isi-isinya sewaktu di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul," dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, "falahu bihi hasanah," maka baginya satu kebaikan. "Wal hasanatu bi asyri amsalha," dan satu kebaikan dilipatkan 10 semisalnya. "La aqulu alif lam mim harfun," aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Sahabat aksi yang Allah muliakan, sebagai seorang mukmin, kita tidak hanya sebatas membaca saja, tetapi kita pun harus berusaha untuk mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina
Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih berkenan melakukan kebaikan atas izin Allah. Dan itulah karunia Allah yang besar. Sahabat aksi yang Allah muliakan, ada 3 golongan orang yang mengamalkan Al-Quran. Golongan yang pertama adalah zalimun li nafsi. Mereka adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, dan inilah golongan yang paling merugi. Mereka lah yang hanya di mulut saja membaca Al-Quran, tetapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Dan yang kedua adalah golongan muqtasid, yaitu golongan pertengahan. Dan mungkin saja kita termasuk pada golongan ini. Mereka lah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi melanggar juga larangan-larangan Allah. Dan golongan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Inilah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka adalah orang yang senantiasa mengamalkan isi-isi Al-Quran dengan sepenuh hati, bersegera menuju Allah, dan tidak menunda-menunda untuk beramal saleh. Sahabat aksi yang Allah muliakan, kita sebagai seorang mukmin harus berusaha untuk menjadi bagian dari golongan sabiqum bil khairat, yaitu tidak hanya sebatas membaca Al-Quran saja, tetapi mengamalkan isi-isinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya itu, jangan sampai hari-hari kita terlewat begitu saja tanpa adanya interaksi bersama Al-Quran. Karena yakinlah, kita akan menjadi sebaik-baiknya manusia jika kita tersibukkan dengan Al-Quran. Sahabat aksi yang Allah muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kiranya bila ada salah ucap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.